Dan harga ini bikin EV yang lain ketar-ketir, teman-teman. Untuk dashboardnya, plastik. Ini kayaknya dia bikin mobil Zika saingannya Alphard. Karena biasanya yang beli mobil kayak begini itu numpangnya belakang, bukan nyetir. Yo, welcome back to channel EVOLIC, channel yang membahas berbagai macam electric vehicle. Perkenalkan dulu, nama saya Alfred, ditemanin oleh Om. Saya Agan. Kita akan lihat mobil listrik, ada apa aja yang baru. Dan terutama mobil listrik yang harganya ajak perang dan ribut. Ya tuh yang satu tuh, yang harganya Betul. heboh banget deh. Heboh banget dah, yang bikin perang sama LCGC. Ayo kita langsung lihat di dalam Yuk, deh. langsung lihat. Yuk. Apa Om? Jangan lupa teman-teman, subscribe, like, dan share Iya ya. benar, subscribe ya, Ya. jangan lupa. Ya kan? Ya, Di belakang kita ada mobil listrik nih. Series 3 tuh. Iya. Series 3. Betul ya? Series 3. Series 3. Nah, Ya. coba kita lihat langsung ya. Nah ini series ini nih, menarik ya. Dia itu masih satu grup sama DFSK. Nah dulu kan dia keluarin DFSK-nya Glora E doang tuh. Betul. Terus nambah jadi series E1 yang imut-imut itu tuh. Ya. Nah sekarang di Gias nih, perdana dia keluarin series 3. Ayo kita lihat ya. yuk. Nah, kalau menurut saya nih mobilnya kayak cross ya. Tapi kayak SUV juga. Iya, bingung nih yang mana nih. Nah ini langsung saya notice Om. Iya. Lantainya tinggi banget ya, saya kayak jongkok. Oke, seperti itu mobil listrik yang lain dong. Oh iya, ada sih. Kalau Om Alfred gimana Om? Kalau menurut saya sama sih, agak tinggi nih, kayak diimplit gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya jarak jauh mungkin agak Betul capek ya, ya, agak pegal ya. Tempat duduknya ini electric seat. Oke, semua electric seat. Nah ini yang saya notice nih Om. Nah, Biasanya kan yang elektrik cuma ada yang dari supir Om ya? Ya. Ini juga full elektrik Om. Maju, mundur. oke. Tuh. Terus AC ini tipenya bulat ya, yang bisa ke segala arah begini. Ini ada hazard di sini. Iya. Oke ya standar Om. Series 3 ini speknya itu untuk baterai ya, di kapasitas 54 kW. Oke? Untuk KWH. KWH, betul, Ya. 54 KWH. Jarak tempuhnya 350 di WLTP. Ya. NEDC berapa Om? NEDC. NEDC katanya 412. Oke. Oke. Powernya? Powernya katanya sih ngomongnya 120 kW untuk motornya. Ya, lumayan sih. Ya, lumayan lumayan. nyaman harusnya ya. Yuk, kita cari mobil lain Om. Boleh, boleh. Ayo. Yuk. Gan, di belakang kita ada showroom Maxus. Boot Maxus ya? Iya, Iya. Boot Maxus. Dan belakang kita Miva 9. Terus belakangan lagi ada Miva 7 Om. Miva 7. Ini kayaknya dia bikin mobil Zika saingannya Alphard ya. Kita Lihat, lihat lihat. yuk. Teman-teman, Miva 9 itu panjang banget, 5 meteran. Gede ya. Gede Dan banget. lebarnya juga lumayan lebar nih kelihatan di dalamnya tuh. Soalnya kap mesinnya agak panjang ya dia ya. Betul. Ini harganya lagi di Gias kayak gini di 888 juta. Kita Oh, lihat di Gias dalamnya. nih. Yuk, ke dalam Speknya yuk. gimana ya? Yuk. Untuk baterainya, bilangnya 90 kWh. Gede, lumayan gede. Untuk jarak tempuh WLTP-nya itu bisa di 480 km. Bagaimana, teman-teman? Gimana Om Alfred? Nyaman gak duduknya di depan? Kalau duduk sih nyaman. Nyaman ya? Ya. Di segi penumpang juga lumayan nyaman. Betul. Ini udah Tapi electric seat tuh. semua udah elektrik Om ya? Iya. Ya, ini juga udah elektrik semua. Tapi Om, kalau Om mau ngerasain mobil ini, nyaman enggaknya tuh bukan sebagai supir atau penumpang samping Om. Di belakang Om. Karena biasanya yang beli mobil kayak begini itu numpangnya di belakang, Betul. bukan nyetir. Nah, mobil kayak begini kerasa enak apa enggak itu duduk di bangku belakangnya. Ini nyaman sih. Pengaturan kursinya semua ada di tempat di layar sebelah kiri saya, ini udah kayak smartphone dia tuh. Bisa maju, mundur. Ya ini feelingnya sih sekelas Alphard ya, ini nyaman banget ya. Dia benar-benar support belakang, support samping kiri kanan, sama depan itu ada footrest, bisa dilihat teman-teman. Jadi untuk mobil tipe Miva 9 ini memang kalau jadi driver tuh kurang nyaman, jadi penumpang sebelah kiri juga kurang nyaman, tapi kalau penumpang di belakang, nyaman banget. Karena biasanya bos duduk di belakang. Nah ini kan baris kedua, saya mau coba nih, di belakang saya masih ada lagi baris ketiga. Yuk kita coba. Aduh, wah, surprisingly bangkunya cukup nyaman ya, jadi meskipun pendek banget, istilahnya bangku buangan lah belakang. Ini bisa muat 3 orang ya. Itu buat duduk bertiga masih manusiawi, nggak terlalu jongkok banget, tapi tetap jongkok. Lihat aja tuh, kosong di sini. Nah sekarang di samping kita ada mobil Miva 7 nih, kita mau ngeliat interiornya gimana. Kita masuk dulu. Dari pegangannya aja udah kerasa beda banget sama Miva 9. Nah ini bangkunya juga udah full elektrik ya, jadi untuk maju mundurin juga udah elektrik.
Tunggu, mundurin dulu, kaki saya panjang, nggak bisa masuk. Nah, yang saya rasa dari mobil ini ya lebih jongkok sedikit dibanding mobil yang Miva 9 tadi. Setirnya itu bisa teleskopik juga, bisa tilt juga. Untuk bentuk steering wheel-nya itu dia bulat di atas ya, dengan bawahnya agak rata dia. Dan di sebelah kanan kiri itu ada biasa lah pengaturan. Sebelah kanan tuh ada untuk telepon, untuk suara, volume, dan di depannya itu ada display. Displaynya ukurannya cukup kecil dibandingkan dengan yang merek-merek lain ya. Iya. Tapi menurut saya udah cukup informatif. Sebelah kiri juga ada untuk TPM, tire pressure monitor udah ada. Ini cukup lengkap, bisa Android Auto juga kalau kata dia ya. Nah, di sebelah sini seperti biasa kalau mobil listrik tuh ada buat naruh HP, dan di sini ada gambar petir nih. Berarti harusnya ini bisa untuk wireless charging. Nah, untuk baterai gimana ganin mobil? Tadi katanya sih dia baterainya tuh 90 kWh ya. Oh, sama dong dengan yang Miva 9. Ya katanya sama, saya sendiri nggak gitu ngerti. Jaraknya juga nggak beda jauh. Beda jauh juga, sama dong, 400 sekitar 480-an sampai 520 katanya. Okay. Dan yang saya notice Om, ini materialnya di mobil ini Om, sama kayak tadi Om, itu nggak ada plastik keras Om, semuanya empuk-empuk Om. Oh iya? Kerasa agak mewah Om. Kita duduk ke belakang Om, sebagai penumpang Om. Di sini, bagian tempat duduk sampingnya ada tombol maju mundur. Buat naikin footrest ininya nih. Betul sekali. Nah, tapi untuk mobil yang Miva 7 ini Om, maju mundurnya masih manual. Kalau yang tadi Miva 9 semuanya elektrik. Termasuk seatnya buat senderan naik turunnya itu masih manual. Di atas itu ada meja makan, ada tempat gelas. Udah kayak di pesawat Om. Ya, oke lah. Untuk harga berapa nih? Harga tadi saya diinfoin kalau yang versi 2025 tuh 750 juta kalau nggak salah. Oke. Yang 2024 itu ada di 608 apa 690 saya lupa. Lumayan juga. Ayo. Nih Om Fred, kita lagi ada di depan booth-nya Xpeng ya. Di belakang kita ada drone gede Om. Waduh. Dia sebutnya mobil listrik, mobil terbang disebutnya. Cuman menurut saya ini bukan mobil Om. Nggak ada bannya Om, nggak bisa jalan lagi. Kata brosurnya dia bisa terbang 25 menit ya teman-teman. Dan top speed-nya di 130 km per jam. Jadi ya teman-teman kalian lah jaraknya berapa, sekitar 50 kilo lah range-nya. Ya Om Fred, belakang kita ada Xpeng G6 G6. Iya G6, di belakang tuh langsung gede banget harganya tuh lihat. 559 juta. Atasnya 599 dicoret. Kita lihat langsung ya. Yuk, langsung lihat Om. Ya Om Fred, frameless Om. Widih. Tuh. Wih, keren. Iya, frameless Om. Kelihatan high class ya dia. Semuanya ini elektrik untuk maju, mundur, naik, turun, semua elektrik. Di tampilan depan ini ada satu monitor besar di tengah. Kelihatannya sih high class ya, rapi ya. Dari pengemudi gimana Om? Pas saya masuk, feeling pertama saya keren banget nih steeringnya. Lonjong nggak bulat ya dia ya? Nggak bulat. Terus pegangnya juga synthetic leather ya. Enak dipegang juga, nyaman gitu loh. Oh, wah, teleskopik dan tilting. Nah, udah lengkap ya. Mantap. Oke. Terus pas saya masuk, di sini ada monitor kecil, informatif banget, dan kelihatannya itu, wah resolusinya tinggi banget ya. Nyaman di mata Om. Ini Om, yang saya notice dari si Xpeng ini dia nggak mau pakai tombol apapun Om. Nggak ada tombol fisik sama sekali, nggak ada ya. Semuanya dari layar ya. Dari untuk setting AC, dari buat setting kamera, dari buat ngunci dan kawan-kawan semua dari layar Om. Iya. Jadi di sini kelihatannya bersih, clean ya. Betul. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka ada tombol Om. Tombol ya. Kalau saya ya. Tapi kalau ngomong clean banget Om. Wah ini Untuk buat informasi mobilnya semua ya. Iya. Wah ini responsif banget sih ini. Smooth sekali. Nih, info untuk baterai mobil G6 itu di 66 kWh, teman-teman. Dan jarak tempuhnya di 435 km untuk WLTP-nya. Untuk powernya di 190 kW. Lumayan gede juga ya. Wah. Yang pasti chargingnya ini udah 11 kW untuk AC, DC-nya juga udah bisa fast charging, cuman dia nggak sebut berapa lama untuk ngecasnya. Sekarang kita coba duduk di belakang. Nah, yang saya notice nih teman-teman, duduk di belakangnya tuh langsung nyaman, rasanya nggak seperti mobil listrik yang lain ya, yang agak jongkok banget. Ini agak jongkok sih memang, tapi nggak terlalu jongkok, jadi masih kategorinya nyaman, apalagi kakinya bisa ke depan agak jauh. Di atasnya ini ada moonroof ya, dia nggak bisa dibuka, dia tapi cuma kaca doang, dia moonroof atas. Nah yang saya notice nih, di atas ini dia nggak ada shadingnya ya, nggak ada yang bisa ditarik maju mundur keluar, jadi tetap kelihatan ke atas. Saya nggak tahu nih kacanya motokromik atau bukan, tapi tetap nembus ke atas. Nah, dari teman-teman ada yang unik nih. Ini meskipun bentuk sedan teman-teman, ini masih bisa di-recline bangkunya. Tuh, jadi cukup nyaman kalau mau tidur tuh bisa
Nyaman banget ya pakai. Oh. Nah teman-teman, di belakang saya ini ada mobil Xpeng X9 ya. Ini tipe MPV terbesarnya dari si Xpeng. Ini bentuknya tuh mirip-mirip sama Denza D9, sama tadi yang udah kita lihat itu Miva 9. Maxus Miva 9 ya. Panjangnya ini hampir 5,3 meter, lebarnya hampir 2 meter, tingginya hampir 1,8 meter. Oh, jadi gede ya, masuk gede ya. Nah, ini kita lihat dari depannya teman-teman. Ini bentuknya tuh cukup simpel ya menurut saya. Dia cuma lakukannya simpel, turun dah. Tapi dia tuh ada grill depannya tuh yang bikin dia agak sophisticated ya. Jadi cakep banget deh tampang mobil ini. Nah, sekarang saya masuk ke dalamnya. Wah, ini sama ya, semua pengaturan bangkunya tuh udah elektrik semua, teleskopik sama tilting. Dan megangnya tuh enak banget teman-teman, enteng banget tuh. Ini kayak ada bantuan per dalamnya, jadi cukup enak banget, enteng sekali tuh. Nah, dan di tengah sini itu ada layar yang gede banget, sama kayak tadi yang udah kita lihat. G6. Ya, seperti yang di Xpeng G6 ya. Tengahnya tuh ada layar besar sekali dan di tengahnya tuh bersih sama sekali, nggak ada tombol apapun. Nah, untuk pengaturan transmisinya semuanya dari tangan ya teman-teman. Ini ada R, N, D, sama P semua dari tangan. Nah, dan di tengah sini, ini konsolnya besar sekali ya. Dan dua-duanya kalau lihat dari lambangnya sih ini udah wireless charging ya. Nah, sekarang bagian penumpang nih, sisi penumpang. Elektrik juga sama, nyaman juga. Dan gak dingklik ya. Duduknya lumayan nyaman, untuk jarak tempuh jauh lumayan enak lah. Nyaman juga, nggak capek lah untuk sebagai penumpang. Terus ini ada juga ini ya, kompartemen untuk taruh barang. Nggak gede, tapi masih bisa kita terima lah. Ini lumayan empuk juga ya. Ya semuanya dia empuk-empuk, semuanya halus, nggak ada yang pasti keras. Nah, seperti biasa untuk ngetes mobil ini kita harus duduk di bangku belakangnya. Yuk, kita langsung aja. Wah, nyaman banget nih. Wah, teman-teman, nyaman banget nih, semuanya juga udah elektrik ya. Jadi untuk ngatur maju, mundur, manasin, dinginin bangku, semua dari tombol di sebelah kanan sini. Ini buat maju mundurinnya dari sini, ini buat ngatur bangku juga semuanya, dan bisa tutup. Mobil listrik yang tipe seperti ini, kelas seperti ini, semuanya full elektrik, nggak ada tuh manual-manual. Ini Xpeng 9 ini, walaupun baris ini udah di-unfold, ya, masih ada space lagi di sini, lumayan lega loh. Nah, sekarang saya mau coba di bangku row belakang teman-teman. Nah, tapi berhubung yang saya dudukin ini adalah tipe Xpeng X9 yang Pro Plus, dia nggak ada gang tengahnya. Jadi untuk ke belakang saya mesti majuin bangkunya dulu. Iya, setelah bangkunya saya majuin baru saya bisa ke belakang. Nah, luas banget sih. Ini mungkin karena mobil emang panjang ya teman-teman. Ini di belakang tuh masih luas banget. Duduknya pun enak banget. Kakinya pas lah. Masih bisa agak selonjor dikit ya, kecuali kalau yang depan tuh mundur banget. Dan cukup luas, ini muat 3 orang, kalau agak maksa dikit, kecuali orangnya agak gemuk. Tapi kalau orang yang normal-normal aja, 3 orang tuh bisa muat dengan mudah. Nah, untuk legroom ini dari dengkul saya masih sisa 1 kepal tangan tuh masih lebih jauh ya. Nah, ini cuman bangku depannya tuh nggak terlalu mundur sih teman-teman. Tapi ini untuk cukup banget sih. Jadi untuk orang yang tingginya 180 harusnya masih bisa. Nah, untuk harga teman-teman yang untuk tipe Pro Plus ini yang paling tingginya ya, itu harganya ada di 1.099 juta. Betul sih. Yang versi di bawahnya yang Pro itu lebih murah 40 juta katanya. Di belakang saya ada mobil listrik Ion UT. Yang paling kecil. Mobil mungil ya. Yang paling kecil lah dia. Kita langsung lihat ya. Ini dia setirnya bentuknya bulat dan unik banget teman-teman, lihat ya. Ada klason tengah, terus dia ada turun dulu baru naik lagi ya. Transmisi untuk mili selektornya tuh RND ada di sebelah kanan. Sebelah kiri itu ada untuk wiper. Terus ini setirnya hanya bisa tilt, nggak bisa teleskopik. Ya cukup banget ya untuk mobil sekelas ini. Nah di tengah ini ada layar besar sekali untuk ngatur hampir semuanya. Jadi untuk mobil ini nggak ada tombol-tombolan ya teman-teman. Di tengah-tengahnya bersih, clean. Jadi semua untuk ngatur ventilasi, AC dan kawan-kawan semua ada di konsol tengah ini semua layar. Dan di depan setir itu ada speedometer, dia simple banget. That's it. Nah di tengah sini konsolnya lumayan besar ya. Jadi untuk mobil kecil konsolnya besar itu jadi kesana sempit ya teman-teman. Di sini muat untuk 2 botol, di tengah itu ada kotak penyimpanan yang cukup besar. Dia bukanya ke samping jadi nggak makan tempat. Good job. Nah terus ada yang unik teman-teman, ini tadi saya kira ini gantungan nih, buat gantung plastik atau apa. Ternyata ini tuas, kalau kita bentar kiri isinya laci. Lucu banget bentuknya. Aduh. Nah, ya rasanya tipikal untuk mobil yang sekelas kayak begini. Ini agak jongkok dia di sini. Dan kalau agak selonjor pun kaki saya masih agak ngangkat ya, jadi mungkin kalau buat saya ya.
Untuk fiturnya ya standar lah, ada speaker di sini, ada buat naro brosur di sini, ini buat naik turunin kaca, dia udah auto. Ya, headroomnya termasuk cukup tinggi ya. Untuk saya masih ada satu kepalan tangan. Untuk bangkunya ini dia pakai kain biasa ya, nggak ada kulit-kulitan, semuanya bahan. Bisa muat 3 orang, cuman kayaknya kalau untuk 3 orang tuh maksa banget sih di tengah sih. Mungkin kalau orang yang nggak sebesar saya muat. Terus di tengahnya ini ada AC. Jadi nggak rebutan sama AC depan. Nah, cuma untuk mobil ini, tutupnya harus manual, nggak ada elektrik-elektrikan. Nah, untuk harganya, yang barusan kita review tadi itu adalah yang tipe standar ya teman-teman. Harganya adalah 320 juta rupiah. Nah, di atasnya itu ada yang versi premium, harganya 360 juta. Ada di sebelah sana kalau kita melihat. Perbedaannya adalah di jarak tempuh, yang untuk standar itu 400 km, yang di premium itu 500 km. Setelah itu, seatnya kalau yang ini masih manual, full manual, yang di premium itu udah elektrik. Dan bahan dari joknya yang ini masih kain, yang premium itu sudah leather. Dan yang di premium itu ada moonroofnya. Di tipe premium itu dia udah wireless charging dan rimnya itu 17, sedangkan yang di tipe standar itu ringnya hanya di 16 inci. Jadi lebih kecil ya. Ada nanti yang tipe premium, backdoor-nya nih udah elektrik dong. Nah teman-teman, sekarang di booth BYD dan belakang saya ini adalah bintang utama BYD Atto 1 yang dicari-cari orang. Harganya bikin ribut. Lihat looknya tuh, mungil keren ya depannya ya. Total length panjang nggak sampai 4 meter, lebarnya nggak sampai 1,8 meter. Sekarang kita coba langsung duduk bagian depan kokpit ya, driver. Wah, pas duduk sih, gue merasa sempit ya teman-teman. Oke, tapi ini udah lumayan ya, ini udah termasuk electric seat. Dan pas duduk sini ada dikit dingklik ya. Ya agak jongkok lah, wajar lah. Lah. Dan simple banget om. Ya. Sebenarnya saya suka om sama mobil yang simple begini om. Semuanya masih ada tombol-tombolan begini. Ya. Nah bagian depan sini displaynya kecil minimalis ya. Untuk dashboardnya plastik. Ya. Sekarang bagian monitor tengah nih teman-teman. Kecil ya, nggak gede. Iya. Dan kecil banget. Sama seperti kayak apa ya, dalamnya tuh ya mirip dengan BYD M6 juga sih. Ya sama-sama BYD lah. Betul-betul. Dan yang ini saya suka om, semuanya tombol-tombolan om. Tapi tombolnya tuh dia lucu banget. Kalau mau pencet bakal pencet tapi naikin. Iya. Gear selector juga sama, R, N, D juga naik tengah turun. Iya. Ini ada wireless charging, konsol tangannya juga agak ke depan, menurut saya agak ngalangin om, kalau menurut saya ya. Terus di kolong itu ada USB, sama USB-C buat charging, sama ada DC jack. Legroomnya kalau buat saya nih luas ya, tapi ini karena bentuknya dia melengkung ke bawah, kalau saya agak maju ke depan, itu mentok. Nah, untuk posisi duduknya, mungkin karena bawahnya baterai ya teman-teman, ini agak ngangkang sedikit kalau saya, bukan ngangkang sih, ada lubang sedikit kalau saya duduk begini. Tapi kalau selonjoran ke depan, cukup nyaman sih, meskipun di bagian samping ini ada ban ya, jadi kakinya tuh agak ngalangin. Nah, untuk headroomnya ini cukup luas ya, cukup jauh, ada satu kepalan tangan, jadi buat kalau saya agak begini tuh nggak bakal mentok ke atas. Nah, kalau duduk belakang, kelihatannya untuk legroomnya masih nyaman ya, masih ada sejengkal itu kan. Dan untuk headroom, belakang masih duduk kelihatan masih oke ya, sejengkal juga. Oke, posisi masih nyaman, untuk duduk jarak jauh juga masih nyaman. Oke, minimalis, plastik. Untuk leathernya, kulitnya kayak sintetis kulit dah. Dan kalau duduk bertiga, tengahnya agak sempit nih, belakang ya. Kita sekalian lihat bagian belakang. Untuk bagian bagasi masih cukup luas ya. Masih ada berapa jengkal? 1, 2, 3 jengkal. Oke? Oke lah. Cuman pintunya masih manual ya. Kita lihat tutup-tutupi. Nah teman-teman, untuk di bagian depannya nih simple banget ya. Seperti mobil kecil hatchback begitu ya. Ini ada controllernya. Terus ada heat pump, ada kompresor, ada fuse box. Terus ada coolant segala macam. Ya pokoknya kalau yang warna oranye ini pasti yang high voltage, jangan dipegang lah. Tapi dalamnya basic sekali, ada radiator di depannya juga. Ada semua segala macam pemipaan lah buat pendinginan mesin dan pendinginan baterai. Nih harga BYD Atto 1 memang ajak bikin ribut teman-teman. Untuk versi terendah di harga 195 juta untuk jarak tempuh 300 km. Dan yang versi tertinggi itu di 235 juta untuk jarak tempuh sekitar 380 km. Dan harga ini bikin EV yang lain ketar-ketir teman-teman.
Nah, gimana nih menurut teman-teman di Gias tahun 2025 ini? Ada yang menarik nggak nih mobil-mobilnya? Kalau menurut saya sih yang menarik itu ya Ato 1, mobil yang bikin ribut itu. Iya. Kalau menurut Om? Saya juga Ato 1. Sama ya Om ya? Iya. Tapi sebenarnya nih, saya tuh tertarik untuk melihat mobilnya Wuling tuh yang baru, yang van-nya ya. Tadinya kan namanya EV Van, sekarang namanya kan Mitra EV. Tadi saya mau ngeliat yang versi yang belum dimodifikasi, tapi sayangnya tadi di bootnya dia saya nggak ngeliat ya. Yang versi yang belum dimodif, semuanya udah dimodif ya Om. Betul sekali. Nah, jadi saya agak kecewa sih di situ doang. Oke. Dan teman-teman kalau misalnya ada komentar, langsung komentar di kolom bawah. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, dan share ya. See you at next episode.